Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami akan membahas salah satu fenomena sejarah yang terjadi di kerajaan Denmark. Jika pada cerita sebelumnya kami membahas profil Raja Denmark yang baru yakni Frederik X, di mana pada 14 Januari lalu telah menggantikan posisi ibundanya yakni Ratu Margaret II untuk memimpin kerajaan Denmark. Maka tidak sah rasanya apabila kita tidak membahas sang ratu baru yakni Ratu Mary yang merupakan ratu pertama Denmark yang lahir dari rakyat biasa dan merupakan orang Australia pertama pula yang menjadi seorang ratu. Wah, pasti menarik sekali kalau kita sedikit membahas kehidupannya yang bisa dikatakan adalah Cinderella versi modern. Penasaran dengan kisah yang akan kami bahas? Yuk langsung saja disimak cerita lengkapnya. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Setelah 20 tahun menjabat sebagai putri mahkota Denmark, Mary yang sebelumnya dikenal sebagai Mary Donaldson telah dinobatkan sebagai Ratu Denmark pada sebuah upacara yang didahului dengan turun tahta ibu mertuanya, Ratu Margaret II. Melangkah ke balkon kastil Christiansborg, Ratu Mary bersama suaminya Raja Frederik X melambai kepada kerumunan yang berkumpul di bawah. Dia menjadi ratu kelahiran Australia pertama dalam sejarah. Jadi, siapa sebenarnya seorang Mary Donaldson yang saat ini menjadi wanita nomor 1 di kerajaan Denmark? Yuk simak info yang telah kami berhasil rangkum. Mary Elizabeth Donaldson lahir 5 Februari 1972 di rumah sakit Queen Alexandra di Bletchley Point, Hobart. Dia anak bungsu dari 4 bersaudara dari orang tua berdarah Skotlandia. Ibunya bernama Henriette, asisten eksekutif wakil rektor Universitas Tasmania, dan ayahnya bernama John Douglas Donaldson, seorang profesor akademik dan matematika. Dia memiliki 2 kakak perempuan yakni Jane Stephen dan Patricia Bailey, dan seorang kakak laki-laki, John Stuart Donaldson. Ibunya meninggal karena komplikasi setelah operasi jantung pada tanggal 20 November 1997 ketika Mary berusia 25 tahun. Pada tahun 2001, ayahnya menikah dengan penulis dan novelis Inggris Susan Moody. Semasa kecilnya, ia terlibat dalam olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya baik di sekolah maupun di tempat lain. Dia belajar musik bermain piano, seruling, dan klarinet. Dia juga bermain basket dan hoki. Pada tahun 1974, Mary mulai sekolah di playground Deer Lake City di Houston, Texas ketika ayahnya seorang profesor matematika terapan bekerja di Johnson Space Center. Dia kemudian pindah ke Sandy Bay, Tasmania, melanjutkan pendidikan dasarnya dari tahun 1978 hingga 1983, berada di Waimea Hicks dengan sekolah menengah pada tahun 1984 hingga 1987 di sekolah menengah Tarona, dan matrikulasi di Universitas Hobart. Ia belajar di Universitas Tasmania dari tahun 1990 hingga 1994, lulus dengan gelar gabungan Sarjana Perdagangan dan Sarjana Hukum pada tanggal 27 Mei 1995. Antara tahun 1994 dan 1996, ia juga mengikuti program Pasca Sarjana dan memenuhi syarat dengan sertifikat periklanan dari Advertising Federation of Australia atau AFA dan pemasaran langsung dari Australia Direct Marketing Association atau ADMA. Bahasa ibunya adalah bahasa Inggris dan dia belajar bahasa Prancis selama pendidikan menengahnya.
Mary bekerja untuk Biro Iklan Australia dan Global setelah lulus pada tahun 1995. Setelah lulus, dia pindah ke Melbourne untuk bekerja di bidang periklanan. Dia menjadi peserta pelatihan di bidang pemasaran dan komunikasi di kantor DDB Needham di Melbourne dan mengambil posisi sebagai akuntan eksekutif. Pada tahun 1996, dia dipekerjakan oleh Mojo Partners sebagai manajer akun. Pada tahun 1998, 6 bulan setelah kematian ibunya, dia mengundurkan diri dan melakukan perjalanan ke Amerika dan Eropa. Di Edinburgh, dia bekerja selama 3 bulan sebagai manajer akun di Repcolin Worldwide. Kemudian, pada awal tahun 1999, dia diangkat sebagai direktur akun di Biro Iklan Internasional Young and Rubicam di Sydney. Pada bulan Juni 2000, dia pindah ke agensi kecil di Australia, Love Branding, dan bekerja sebentar sebagai direktur akun pertama di perusahaan tersebut. Namun, pada musim semi tahun 2000 hingga Desember 2001, ia menjadi direktur penjualan dan anggota tim manajemen Belle Property, sebuah perusahaan real estate. Pada paruh pertama tahun 2002, Donaldson mengajar bahasa Inggris di sebuah sekolah bisnis di Paris. Tetapi, setelah pindah ke Denmark secara permanen, dia dipekerjakan oleh Microsoft Business Solutions sekitar pada tanggal 5 September 2002 hingga 24 September 2003 dekat Copenhagen sebagai konsultan proyek untuk pengembangan bisnis komunikasi dan pemasaran. Mary bertemu putra mahkota Frederick dari Denmark di Slip-In di sebuah bar pada tahun 2000 selama Olimpiade musim panas di Sydney. Frederick berada di bar bersama saudaranya Pangeran Joachim, sepupunya Pangeran Nikolaus dari Yunani dan Denmark, dan Felipe, Pangeran Asturias, dan Putri Martha Louise dari Norwegia. Pangeran Felipe mengenal teman satu flat Mary. Frederick tidak diidentifikasi oleh teman-temannya sebagai putra mahkota Denmark sampai mereka bertemu. Mereka menjalin hubungan jarak jauh dan Frederick melakukan sejumlah kunjungan rahasia ke Australia. Pada tanggal 15 November 2001, majalah mingguan Denmark Bild Bandet menyebutkan Mary sebagai pacar Frederick. Dia kemudian pindah dari Australia ke Denmark pada bulan Desember 2001 saat dia bekerja sebagai tutor bahasa Inggris di Paris. Pada tanggal 24 September 2003, pengadilan Denmark mengumumkan bahwa Ratu Margaret II bermaksud memberikan persetujuannya terhadap pernikahan tersebut pada pertemuan Dewan Negara yang dijadwalkan pada tanggal 8 Oktober 2003. Frederick telah menghadiahkan Mary sebuah cincin pertunangan yang menampilkan berlian berpotongan zamrud dan 2 baguetter ruby berpotongan zamrud yang mirip dengan warna bendera Denmark. Pasangan ini resmi bertunangan pada 8 Oktober 2003. Mary dan Frederick menikah pada 14 Mei 2004 di Katedral Copenhagen di Copenhagen. Pasangan ini dilaporkan menghabiskan bulan madu mereka di Afrika. Pasangan itu memiliki 4 anak, yakni putra mahkota Christian Valdemar Henry John yang lahir 15 Oktober 2005, putri Isabella Henrietta Ingrid Margaret lahir 21 April 2007, dan si kembar Pangeran Vincent Frederick Minik Alexander dan putri Josephine Sophia Ivalo Matilda yang keduanya lahir pada 8 Januari 2011. Folketing Denmark atau parlemen mengesahkan undang-undang khusus untuk Mary yang memberikan Donaldson kewarganegaraan Denmark setelah pernikahannya, sebuah prosedur standar untuk anggota keluarga kerajaan asing yang baru. Dia sebelumnya memiliki kewarganegaraan ganda Australia dan Inggris. Di samping itu, dirinya juga berpindah agama ke Gereja Lutheran Evangelis Denmark setelah menikah. Sebagai penutur asli bahasa Inggris, prioritas Mary sejak pertunangannya adalah menjadi fasih berbahasa Denmark dan mengakui bahwa ini merupakan tantangan baginya dalam beberapa wawancara pada saat pertunangan dan pernikahannya. Namun, setelah berbulan-bulan mengikuti pelajaran intensif, Mary berhasil menguasai bahasa tersebut. Mary dan keluarganya saat ini tinggal di Istana Frederick VIII, salah satu dari 4 istana yang membentuk komplek Istana Amalienborg. Sejak Mei 2004, mereka juga tinggal di Chancellery House, sebuah bangunan di tanah Istana Frederiksborg selama bulan-bulan musim panas. Sebagai anggota kerajaan, Mary juga adalah ibu baptis Putri Estelle dari Swedia, yang merupakan putri dari Putri Mahkota Swedia saat ini.
Selain itu juga Mary adalah ibu baptis dari keponakannya Count Henrik dari Montpezat. Mary dinobatkan sebagai salah satu orang paling modis di dunia dalam daftar pakaian terbaik internasional tahunan Vanity Fair dan telah berpose dan memberikan wawancara untuk majalah tersebut. Vogue Australia, di mana dia menggunakan karya desainer asing seperti Hugo Boss, Prada, Louis Vuitton, dan Gaultier, dan desainer Denmark seperti Malene Birger dan Georg Jensen. Dans, majalah Denmark didedikasikan untuk mode Denmark, dan Jerman Vogue di mana dia foto di antara karya seni modern Denmark di istana Amalienborg. Mary juga berpose untuk majalah lain selama hidupnya sebagai seorang bangsawan, seperti The Australian Woman Weekly, di mana dia berbicara beberapa kali tentang kehidupannya sebagai seorang bangsawan dan keluarganya, dan parade. Pada tahun 2010, keanggunannya dipuji oleh desainer Tommy Hilfiger yang berkata, "Saya telah melihat fotonya dan dia berpakaian dengan sangat bagus. Mary memiliki gaya Eropa yang sangat canggih yang juga layak untuk seorang putri." Dan satu lagi, selain cantik dan stylish, sang ratu juga dikenal dalam memajukan dan meningkatkan kehidupan perempuan. Pencapaian terbesarnya sejauh ini, The Mary Foundation, yang berfokus pada pemberantasan penindasan kekerasan dalam rumah tangga. Ia juga merupakan pelindung dari Maternity Foundation yang berfokus pada kesehatan reproduksi perempuan. Baiklah, itu adalah cerita singkat dari profil Ratu Mary yang merupakan Ratu Denmark baru di masa kini. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.